Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita bertemu lagi pada mata pelajaran Al-Quran Hadis, konten hadis kelas 11 keagamaan, yaitu pada hari ini kita memasuki pelajaran pada bab 3 tentang menghindari pergaulan bebas. Adapun yang kita bahas pada kali ini yaitu tentang hadisnya, yaitu hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas. Nah, ini adalah hadis tentang menghindari pergaulan bebas, diklasifikasikan sebagai hadis sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada kitab tentang bab nikah, yaitu pada nomor 4832, yang mana tidak diragukan lagi bahwa hadis ini merupakan hadis sahih baik dari aspek sanad maupun matan. Seluruh sanadnya bersumber dari Ibnu Abbas meriwayatkan hadis tersebut seorang diri, kemudian diriwayatkan oleh rawi yang banyak. Nah, mari kita simak hadisnya. Bismillah. Hadatsana Ali bin Abdullah, hadatsana Sufyanu, hadatsana Amru an Abi Ma'badin an Ibni Abbasin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa ma'azi mahramin faqama rajulun wa qala ya Rasulullah imra'ati kharajat hajatan waqtutibtu fi ghazwati kaza wa kaza qala rji wa hujja ma'a imra'atik. Artinya, telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Sufyan, telah menceritakan kepada kami Amru dari Abu Ma'bad dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW. Beliau bersabda, janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali dengan ditemani mahramnya. Lalu seorang laki-laki bangkit seraya berkata, wahai Rasulullah, istriku berangkat hendak menunaikan haji, sementara aku diwajibkan untuk mengikuti perang ini dan ini. Beliau bersabda, kalau begitu kembali dan tunaikanlah haji bersama istrimu. Hadis riwayat Bukhari. Nah, pada syarah hadis, yaitu penjelasan dari hadis yang sudah kita bacakan tadi, yaitu pada hadis tersebut mengandung dua larangan. Yang pertama yaitu larangan berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan bukan berstatus suami istri. Nah, jadi para ulama telah sepakat bahwa perbuatan seperti itu haram hukumnya tanpa pengecualian. Dalam hadis lain ditambahkan bahwa kalau laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berkumpul, maka yang ketiganya adalah syaitan. Sehingga sangat mungkin mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh syara jika ada keperluan kepada wanita yang bukan mahram. Nah, Al-Quran telah mengajarkan, yaitu apabila kamu meminta sesuatu atau keperluan kepada mereka, yaitu istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Nah, larangan yang dimaksud tersebut sebagai batasan dalam pergaulan antara lawan jenis demi menghindari fitnah. Oleh karena itu, larangan dalam Islam tidak semata-mata untuk membatasi pergaulan, tetapi lebih dari itu untuk menyelamatkan peradaban manusia. Berduaan dengan lawan jenis yang merupakan salah satu langkah awal terhadap terjadinya fitnah. Dengan demikian, larangan perbuatan tersebut sebenarnya sebagai langkah preventif agar tidak melanggar norma-norma hukum yang telah ditetapkan oleh agama. Yang kedua yaitu larangan wanita untuk bepergian kecuali dengan mahramnya. Nah, maksudnya adalah tentang wanita yang bepergian tanpa mahram. Terjadi perbedaan di antaranya para ulama. Ada yang menyatakan bahwa larangan tersebut sifatnya mutlak,
Dengan demikian, perjalanan apa saja, baik yang dekat maupun jauh, harus disertai mahram. Ada juga yang berpendapat bahwa perjalanan tersebut adalah perjalanan jauh yang memerlukan waktu minimal 2 hari. Ada pula juga yang berpendapat bahwa larangan tersebut ditujukan bagi wanita yang masih muda saja, sedangkan bagi wanita yang sudah tua diperbolehkan, dan masih banyak pendapat yang lainnya. Sebenarnya dikaji secara mendalam, larangan wanita mengadakan safar, yaitu perjalanan, adalah sangat kondisional. Seandainya wanita tersebut dapat menjaga diri dan diyakini tidak akan menjadi apa-apa, serta merasa bahwa ia akan merepotkan mahramnya setiap kali akan pergi, maka perjalanan dibolehkan, misalnya pergi untuk kuliah, ke kantor, dan lain-lain yang memang sudah biasa dilakukan setiap hari, apalagi kalau kantor atau tempat kuliahnya dekat. Namun demikian lebih baik ditemani oleh mahramnya kalau tidak merepotkan dan mengganggunya. Nah, dengan demikian yang menjadi standar adalah kemaslahatan dan keamanan. Begitu pula pergi haji, kalau diperkirakan akan aman, apalagi pada saat ini telah ada petugas membimbing haji yang akan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kelancaran para jamaah haji, maka seorang wanita yang pergi haji tidak disertai mahramnya diperbolehkan kalau memang dia sudah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan ibadah haji. Adapun budaya luar negatif ya, maksudnya di mana mereka sudah tidak memperhatikan lagi nilai-nilai syariat Islam itu sendiri, seperti hubungan pranikah yang begitu bebas tanpa batas, seperti halnya bersalaman, bersentuhan selain mahramnya, serta memandang yang bukan mahram dan lain sebagainya. Adapun Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwa pertemuan laki-laki dan perempuan tidaklah haram, melainkan jais atau boleh. Bahkan hal-hal seperti itu dituntut apabila bertujuan untuk kebaikan, seperti dalam urusan yang bermanfaat, amal soleh, kebajikan, perjuangan, dan lain-lain, memerlukan banyak tenaga lelaki maupun perempuan. Namun kebolehan itu tidak berarti bahwa batas-batas antara keduanya menjadi lebur dan ikatan syariah dilupakan. Nah, pada masa modern seperti ini ya, sekarang adanya interaksi antara dua gender tidak dapat terelakkan, baik dalam dunia pendidikan, pekerjaan, ataupun lainnya. Akan tetapi orang-orang Islam sudah banyak yang terkontaminasi oleh uji publik. Nah, kita menganalisis bentuk pergaulan bebas, yang mana Imam Nawawi berpendapat bahwa khalwat ialah berduaannya laki-laki asing dengan wanita asing yang bukan mahram tanpa disertai orang ketiga. Maka khalwat menjadi dua jenis. Adapun yang kedua jenis tersebut adalah yang pertama, berduaannya seorang laki-laki dengan seorang perempuan bukan mahramnya di tempat yang orang lain tidak dapat melihatnya. Nah, menurut Imam Nawawi, pendapat ini telah disepakati oleh semua ulama. Maksud dari hadis pada pokok bahasan ini ialah dikhususkannya bagi seorang janda, karena seorang janda sudah tidak mempunyai penjaga lagi. Dalam hal ini adalah seorang suami atau mahram lain, baik secara adat maupun secara kekeluargaan. Sedangkan seorang wanita yang masih perawan sudah pasti terjaga baik secara adat maupun secara kekeluargaan. Yang kedua, berduaan dengan perempuan bukan mahram di tempat keramaian. Para ulama berselisih mengenai hukum khalwatnya seorang laki-laki dengan wanita bukan mahram, dan di sekelilingnya keduanya terdapat banyak orang. Juga mengenai khalwatnya sejumlah laki-laki dengan seorang perempuan dalam beberapa pendapat, namun pendapat paling tepat adalah pendapat mazhab Hanafi dan sebagian ulama peneliti dari mazhab Syafi'i yang menyebutkan bahwa hal di atas tidak termasuk khalwat yang diharamkan oleh syariat.
Imam Nawawi menerangkan pendapat yang populer menyebutkan bolehnya seorang laki-laki berkhalwat dengan perempuan yang bukan mahramnya di tengah keberadaan perempuan-perempuan lainnya, karena biasanya tidak akan terjadi mafsadat, kerusakan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Pasalnya, dalam kondisi tersebut biasanya si perempuan akan merasa malu kepada mereka. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya khalwat, antara lain yang pertama, kurangnya pendidikan dan pemahaman tentang agama. Rusaknya pendidikan dan kurangnya pemahaman agama dalam kehidupan manusia adalah akibat dari kurangnya perhatian orang tua terhadap pendidikan agama bagi anak-anak sejak kecil. Pendidikan agama tumbuh dan berkembang dari keluarga, sehingga peran orang tua sangat penting. Pendidikan agama dan spiritual berarti membangkitkan kekuatan dan kesediaan spiritual yang bersifat naluri pada diri seseorang anak yang disertai kegiatan keagamaan. Begitu pula memberi bekal kepada anak-anak dengan pengetahuan agama dan kebudayaan Islam yang sesuai dengan umur anak pada bidang akidah, ibadah, muamalat, dan sejarah yang disertai dengan pengamalan keagamaan. Yang kedua yaitu yang menyebabkannya yaitu pergaulan bebas. Nah, jika salah seorang di antara kalian hendak berteman, maka lihatlah latar belakangnya, dengan siapa dia berteman. Lihatlah pula keadaannya, dan jika engkau telah meneliti latar belakangnya, dengan siapa dia berteman, serta keadaan kualitas ketaatan dalam beragama, maka bertemanlah. Tetapi jika sebaliknya, maka jauhilah. Bergaul tanpa melihat latar belakangnya kemungkinan mengakibatkan terjadinya perilaku menyimpang dari aturan-aturan normatif, tradisi yang baik, dan aturan-aturan agama. Yang ketiga yaitu rendahnya karakter manusia. Secara umum menekankan bahwa akhlak adalah sifat dasar yang telah terpendam di dalam diri dan tampak ke permukaan melalui kehendak atau kelakuan dan terlaksana tanpa keterpaksaan. Pembiasaan dalam konteks meraih akhlak mutlak adanya. Pembiasaan itu dalam bahasa agama dinamai takhalluk yang seakar kata dengan akhlak. Takhalluk adalah memaksakan diri dan membiasakannya untuk melakukan sesuatu secara berulang-ulang. Takhalluk memerlukan dorongan dari luar karena ia pada mulanya terasa berat. Dorongan tersebut akan meringankan yang berat. Bentuk dorongan yang dimaksud dapat merupakan pengetahuan yang didasari dan dapat juga lahir dari keteladanan tokoh yang dikagumi. Selain pembiasaan dan meniru keteladanan, hal lain dari sekian banyak hal yang perlu digarisbawahi dalam konteks meraih akhlak luhur adalah melakukan introspeksi, menyibukkan diri dengan hal yang positif, dan juga berada di lingkungan yang baik dan bergaul dengan yang baik budi pekertinya. Nah, demikian tadi sudah Bapak jelaskan tentang pergaulan bebas yang diriwayatkan dari hadis Imam Bukhari. Nah, ini pertanyaan yang pertama yaitu apa hukumnya bersalaman dengan lawan jenis? Menjelaskan beserta alasannya. Yang kedua, bagaimana pandangan syariat Islam tentang pacaran? Dan apakah pacaran termasuk kategori pergaulan bebas? Jelaskan juga berdasarkan alasannya. Nah, ini dikerjakan di buku tulis latihan Quran hadis ya. Nah, nanti setelah selesai hasilnya dipoto. Setelah dipoto diupload ke e-learning. Nah, jangan lupa mengupload jangan melebihi dari batas waktu yang sudah ditentukan. Itu saja pesan Bapak. Baiklah, ini saja yang bisa Bapak sampaikan. Salah khilaf mohon dimaafkan apabila ada kata-kata yang keliru atau yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.